Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, NIM 195015. Saya akan mempresentasikan tentang epidemiologi penyakit menular. Konsep epidemiologi penyakit menular. Dalam epidemiologi ada 3 faktor yang dapat menerangkan penyebaran penyakit atau masalah kesehatan, yaitu orang, tempat, dan waktu. Pertama, faktor orang adalah karakteristik dari individu yang mempengaruhi keterpaparan atau kepekaan mereka terhadap penyakit. Karakteristik orang bisa berupa faktor genetik, umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebiasaan, dan status sosial ekonomi. Kedua, faktor tempat berkaitan dengan karakteristik geografis. Informasi ini dapat batas alamiah seperti sungai, gunung, atau bisa dengan batas administrasi dan histori. Ketiga, faktor waktu. Kejadian penyakit dapat dinyatakan dalam jam, hari, bulan, atau tahun. Informasi ini bisa dijadikan pedoman tentang kejadian yang timbul dalam masyarakat. Pengertian penyakit menular. Menurut Gold Medical Dictionary, penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan, sehingga timbul gangguan pada fungsi struktur, bagian, organ, atau sistem dalam tubuh. Menurut Arrest Hoofde Amsterdam, penyakit bukan hanya berupa kelainan yang terlihat dari luar saja, tetapi juga suatu keadaan terganggu dari keteraturan fungsi dari tubuh. Ketiga, dapat disimpulkan bahwa penyakit adalah suatu keadaan gangguan bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada di dalam keadaan yang tidak normal. Karakteristik penyakit menular. Pertama, spektrum penyakit menular. Pada proses penyakit menular secara umum dijumpai berbagai manifestasi klinik, mulai dari gejala klinik yang tidak tampak sampai keadaan yang berat disertai komplikasi dan berakhir cacat atau meninggal dunia. Kedua, infeksi terselubung atau tanpa gejala klinis adalah keadaan suatu penyakit yang tidak menampakkan secara jelas dan nyata dalam bentuk gejala klinis yang jelas, sehingga tidak dapat didiagnosa tanpa cara tertentu seperti tes tuberkulin, kultur tenggorokan, pemeriksaan antibodi dalam tubuh, dan lain-lain. Ketiga, sumber penularan merupakan media yang menjadikan suatu penyakit tersebut bisa menyebar kepada seseorang. Cara penularan penyakit dapat menyerang seseorang dengan beberapa cara, diantaranya kontak langsung, melalui udara, melalui makanan atau minuman, melalui vektor keadaan penderita. Agen penyakit menular. 1. Agen fisik adalah agen penyakit yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit karena pengaruh seperti contohnya trauma, radiasi, kebisingan, dan suhu. Kedua, agen kimia yang didefinisikan sebagai zat kimia yang berada di lingkungan yang dapat memberikan efek kepada manusia, baik efek menguntungkan maupun merugikan. Ketiga, agen biologis adalah agen yang berasal dari agen biologis ialah agen yang berasal dari makhluk seperti parasit, virus, bakteri, jamur, dan protozoa yang penyakit pada tanaman, hewan, atau pertumbuhan atau menyebabkan kerusakan material. Kriteria kausalitas penyakit menular. A. Kekuatan asosiasi adalah korelasi yang kuat cenderung bersifat kausal, korelasi yang lemah bersifat non-kausal atau tidak selalu benar. B. Temporalitas, yaitu kemampuan untuk mendirikan kausa dugaan bahkan pada saat efek sementara dari sebuah penyakit diperkirakan akan muncul. Ada anggapan bahwa kausa mendahului efek atau akibat. C. Dose respon atau efek dosis respon adalah kondisi di mana ketika pajanan meningkat, kemungkinan terjadinya hasil akhir juga meningkat. D. Reversibilitas, penurunan pajanan terhadap kausa diikuti penurunan kejadian penyakit. E. Konsistensi,
Jika kondisi yang sama terus terlihat pada sejumlah populasi yang berbeda berdasarkan tipe-tipe penelitian epidemiologi yang berbeda. F. Biological plausibility adalah perubahan yang meningkat dalam konjungsi dengan perubahan kecocokan dalam penularan verifikasi terhadap hubungan dosis respon. Konsistensi dengan model konseptual yang dihipotesakan harus ada penjelasan yang rasional untuk korelasi yang terlihat antara pajanan dan outcome. G. Spesifisi, yaitu keadaan di mana satu penyebab menimbulkan satu efek. Terdapat hubungan yang melekat antara spesifitas dan kekuatan penularan penyakit, yang mana semakin akurat dalam mendefinisikan penyakit dan penularannya, semakin kuat hubungan yang diamati tersebut. H. Analogi, yaitu hubungan sebab akibat sudah terbukti untuk penyebab atau penyakit serupa. Prinsip pencegahan penyakit menular. Prinsip pokok pencegahan penyakit menular yaitu dengan mengetahui riwayat alamiah perjalanan penyakit dan memutuskan rantai penularan penyakit. Pencegahan penyakit menular dapat dilakukan dalam 5 tingkatan yang dapat dilakukan pada masa sebelum sakit dan pada masa sakit. Usaha pencegahan penyakit menular. A. Masa sebelum sakit. Tujuan pencegahan pada tahap ini adalah untuk mempertinggi nilai kesehatan atau healthy promotion. Bentuk-bentuk pencegahan yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu 49 memberikan perlindungan khusus terhadap sesuatu penyakit. B. Pada masa sakit, mengenal dan mengetahui jenis pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera. B. Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan sesuatu penyakit. C. Rehabilitasi. Pencegahan penyakit merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang mencakup semua kalangan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.